Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Hari ini tepat 7 bulan Lia nih. Jadi hari ini 7 bulan dan dia sekarang sudah mulai belajar makan empasi. Baik, alhamdulillah sehat. Sebagai ayah tetap ambil job syuting juga karena kan ini padahal. Iya, iya kalau pekerjaan ini kan memang sudah saya tekuni sejak lama ya. Jadi memang tanggung jawab ini saya jalani terus walaupun ada bayi di rumah. Jadi akhirnya sama Ica kita bagi-bagi tugas. Kalau Ica juga tetap syuting. Kemarin ada syuting iklan bareng Ica. Kalau sinetron memang baru saya doang sekarang. Mungkin nanti tunggu Lia beberapa bulan lagi lah ya. Insya Allah Ica udah siap juga buat syuting. Perkembangan sekarang hari ini tepat 7 bulan Lia nih. Jadi hari ini 7 bulan dan dia sekarang sudah mulai belajar makan empasi. Walaupun teksturnya masih yang lembut banget ya, masih yang kita saring. Terus sekarang kita tugasnya sama Ica ini lagi mencari motivasi dia untuk buka mulut dan makan gitu. Jadi beberapa hal yang saya temui kalau saya makan depan dia mau tuh semangat tuh. Jadi bahkan makanan belum ada di mulutnya, ngelihat saya ngunyah dia ikut ngunyah tuh. Nah, dia ikut ngunyah juga. Jadi dia tuh kalau ngeliat orang makan dia pengen makan gitu. Jadi motivasinya itu sih saya mencari supaya dia semangat makan. Pertama, kedua, sekarang ini dia udah guling-guling, udah mulai belajar merangkak gitu ya. Duduk udah mulai stabil. Nah, sekarang sama Ica supaya dia merangkaknya sudah bisa mulai melangkah jalan, tapi belum nih. Sekarang baru 1 langkah, 2 langkah kakinya doang gitu ya. Lagi kita latih sampai sejauh itu sih sampai hari ini. Empasi sendiri ikut Ica atau Kak Doni juga ikut bikin sendiri nggak sih atau apa menu-menu andalannya? Bikin, jadi Ica itu dari mulai bulan ke-5 Lia, dia udah mulai tuh cari semua informasi, kemudian juga konsultasi sama dokter anak gitu ya, kan ada dokter laktasi juga tapi yang juga tahu tentang empasi. Kemudian beberapa teman-teman yang anaknya seumur sama Lia kurang lebih gitu, Ica coba discuss sama mereka. Jadi tiap pagi sekarang Ica memang mempersiapkan itu buat Lia ya, makanan. Terus biasanya Lia tuh kalau dia semangat makan, dia tidur dulu minimal 15 menit deh. Jadi dia tidur 15 menit atau 20 menit, begitu bangun, nah tuh dia semangat tuh buat makan tuh. Jadi kita udah mulai tahu sela-selanya dia deh gitu ya, polanya seperti apa. Dan mencari menu-menu yang dia suka. Sekarang kita coba kasih semua dulu menunya, mau telur, ikan, semua kita hancurin gitu. Kita coba bikin menu yang cocok buat dia, campur segala macam deh yang cocok gitu. Nah, kita lihat nanti mana yang dia suka, mana yang enggak, mana yang membuat dia alergi. Ternyata ada beberapa sih yang kayak telur ayam itu kulitnya agak merah tuh, tapi telur bebek enggak, telur puyuh enggak gitu. Jadi kita coba mulai cari sekarang mana yang bikin dia alergi, mana yang enggak gitu. Atau Ica yang ada bagian-bagiannya nggak sih, Ica yang ngelakuin atau Kak Doni yang masak atau pakai Mbak juga? Kalau Mbak ada membantu ya, tapi untuk masak memang khusus Ica yang mau sendiri untuk menghandle itu. Dan untuk ngasih makan semua full dari Ica. Saya bantuin nyuapin iya, tapi saya lebih ke bantu memotivasi dia supaya mau buka mulut dengan cara saya makan depan dia, saya pura-pura ngunyah, jadi sendoknya sebelum ke Lia ke saya dulu nih. Baru, jadi saya pura-pura buka mulut baru ke dia gitu. Itu dia semangat tuh kalau gitu. Jadi bahkan kalau Rendra Malik makan, Lia kita dudukin di antara mereka, dia semangat juga tuh makan tuh, ngeliat tuh abangnya makan nih, dia makan juga gitu. Iya. Alhamdulillah enggak ya. Jadi mereka tuh sekarang abang-abangnya malah perhatian banget sama adiknya. Kalau pulang sekolah nyari adiknya, sebelum tidur juga adiknya diajak main dulu gitu ya. Walaupun memang kita mesti jaga karena Rendra Malik kadang belum tahu batasan tenaga untuk main sama Lia kayak apa gitu. Jadi kadang-kadang suka
lianya kesenggol lah segala macam, jadi kita mesti jagain. Tapi sejauh ini mereka alhamdulillah nggak ada jealous-jealousan gitu ya. Mereka happy banget dan seneng banget mereka sama Lia justru ya. Ngebantu jagain dia juga nggak sih? Atau ada tugas-tugas tersendiri sih jadi abangnya dan juga ngasih taunya nih bagaimana kalau kayak ini kan nggak jealous nih karena Iya, susah juga ya. betul. Usia anak punya adik kan Mhm. Jadi kalau Rendra Malik sih kita nggak terlalu sulit ya, karena dari Ica hamil ketiga aja mereka udah happy banget gitu ya. Dan begitu sekarang tugasnya mereka adalah bukan untuk jagain Lia ya, tapi bagaimana mereka lebih mandiri. Misalnya nih, kalau dulu makan masih disuapin sama Ica gitu ya. Nah sekarang begitu adiknya lahir, kita udah bilang abang ade harus bisa sekarang makan sendirinya lebih banyak gitu. Artinya bisa lebih mandiri, bisa mandi misalnya sekarang bisa mandi sendiri dong ya. Kan udah punya adik nih, adik kan sekarang bunda kan pegangin adik gitu ya. Jadi kita lebih latih dia untuk bisa lebih mandiri dan alhamdulillah dia juga termotivasi dengan itu gitu. Apalagi kita kasih misalnya kita kasih pujian gitu, wah abang hebat nih udah tambah gede nih, udah bisa mandiri, udah bisa makan sendiri gitu-gitu sih. Jadi mereka lebih happy sih alhamdulillah. tapi bagi tugas gak sih sama Kak Doni karena kan Ah. abangnya juga kadang mungkin suka mencari perhatian juga ke ayah. Nah sekarang supaya mereka nggak kehilangan perhatian kedua orang tua, saya bagian main sama mereka. Main bola kah, main lari-lari kah, main macam-macam tuh ya. Kita bisa main game bareng lah, kita bisa cuma ngobrol doang naik mobil bertiga gitu ya kemana, cuma beli makanan ntar pulang lagi. Jadi memang saya inginnya sama Ica tuh Rendra Malik tuh tidak kehilangan waktu sama orang tua, waktu bermain, waktu sama-sama gitu ya. Jadi akhirnya sayalah yang berperan untuk ngajak mereka main supaya dia nggak kehilangan waktunya gitu ya. Kalau dua-duanya habis ke Lia, kan yang ngajak main mereka siapa di rumah gitu kan. Jadi sayalah yang bertugas untuk ajak mereka main. Terus vaksin imunisasi bagaimana? Oh ya, semua sesuai dengan jadwal dari dokter anak. Dari mulai lahir tuh memang kita sudah konsul sama dokter spesialis anak kan untuk jadwal vaksin sesuai dengan anjuran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Jadi kita sudah ikutin itulah. Pokoknya ya intinya untuk memprotek lah supaya tetap sehat lah insya Allah gitu. Tapi ada khawatir juga masih atau takut-takut juga atau memang sudah terbiasa kan kayaknya anak tiga Untuk apa nih? gitu drama-drama. Oh, ya kalau sekarang sih udah santai ya. Waktu agak khawatir itu di anak pertama sebenarnya. Kalau sekarang anak ketiga kita udah tahu polanya, kapan dia nangis, kapan ini dan bagaimana kalau dia nangis menghiburnya supaya cepat dia supaya lupa sama rasa sakit dan sebagainya gitu. Jadi kalau sekarang udah lebih ya karena pengalaman jadi udah lebih gampang aja sih sekarang menghandle alhamdulillah ya. Kemarin juga viral Apa tuh? jadi suami siaga siap siaga istri takut punya kucing. Tetap romantis gitu Kak Dede. Jadi Ica itu memang dari dulu, kan saya kenal Ica itu dari SMP ya. Awal saya kenal Ica SMP dia udah takut sama kucing, jadi saya udah tahu sebenarnya ya. Cuma memang kadang kucingnya datang nggak pakai bilang-bilang kan. Ica itu kalau ada kucing lompat, nah lompatnya bisa kemana-mana, mau ke kanan kiri terserah Ica tuh ya. Itu yang saya harus antisipasi gerakan-gerakan Ica kalau dia lagi takut sama kucing itu bisa jadi saya harus tangkap buru-buru ya atau tapi terakhir sih saya bilang gini sama Ica, kalau ada kucing dan ada kakak di samping Ica berlindung aja di belakang kakak. Jadi Ica nggak usah kemana-mana, ya kan? Karena Ica suka lari kemana, nggak usah. Ica di belakang kakak yang hadapin si kucing, ya kan? Ica nggak usah takut. Kakak akan hadapin si kucing supaya dia nggak berani ke Ica gitu. Jadi akhirnya kalau ada kucing apa, Ica langsung ke belakang ya atau ke samping. Kalau kucingnya dari sana, Ica ke samping sini gitu ya. Jadi kalau dulu Ica bisa lari kemana-mana itu ya kan. Saya mesti tangkap dia, mesti pegang tangannya segala macam. Tapi sekarang udah kesepakatan kita, di mana ada kucing saya yang menghadapi, ya kan sebagai suami siap menghadapi kucing. Itu.
Padahal kucingnya pun takut sama Ica. Tapi Icanya takut itulah. Jadi ceritanya gini, waktu Ica masih kecil dulu, waktu dia syuting, ada adegan dia gendong anak kucing. Anak kucing tuh padahal ya, begitu dia gendong, adegan itu tuh Ica cuma mau taruh doang gitu di meja apa di bawah gitu ya. Tangannya dicakar, berdarah gitu. Nah itu membuat dia agak trauma. Pokoknya dibayangin dia, kucing gigit dia gitu. Kucing gigit, padahal saya bilang nggak semua kucing begitu. Mungkin Ica waktu megangnya agak bikin dia nggak nyaman, makanya digigit. Beberapa kucing saya pegang depan Ica, nih gini gendong kucing nih, nggak akan digigit kok. Begitu saya kasih dia kabur lagi Icanya ya kan, jadi akhirnya ya udah saya nggak mungkin paksain. Cuma anak-anak semua suka sama kucing. Rendra Malik suka banget sama kucing. Jadi kalau ada kucing Rendra Malik bisa main ya kan. Ada beberapa sepupunya punya kucing gitu ya. Mereka main aja sama kucing. Icanya agak menjauh gitu. Jadi ya udah itu memang harus nggak bisa dipaksain kan. Orang kalau takut kan mau diapain lagi gitu. Berarti emang udah lama fobia mungkin. Karena ngelihat aja udah Betul, dari SMP itu. Dari SMP memang mungkin waktu Ica belum ketemu sama saya ya, dia emang udah fobia sama kucing itu ya, karena dicakar itu sih. Dicakar jadi trauma karena sampai berdarah, mungkin sakitnya masih berasa sama dia sampai sekarang gitu, dan pokoknya begitu ngeliat kucing berbulu, wah itu buat dia tuh wah mau digigit nih gitu ya. Sekarang tenang, saya sebagai pelindung kucing buat Ica ya kan. tapi mungkin ngajarin anak-anak bagaimana ibunya punya trauma kucing yang pasti kan Iya. nggak mustahil membuat anaknya jadi tidak suka kucing. Betul, Rendra Malik itu begitu tahu bundanya takut sama kucing, itu sempat bertanya-tanya sebenarnya, kenapa bunda kok takut ya? Ini abang aja nih pegang-pegang tuh kucing dipegang-pegang tuh sama Rendra. Ini abang pegang-pegang nggak apa-apa bunda gitu kan? Ya bundanya susah mau jelasin ya, karena udah di pikiran dia kan, dia takut gitu kan. Tapi saya bilang sama Rendra Malik, ada orang-orang yang memang punya trauma. Nah dia belajar tuh apa itu trauma, fobia itu apa gitu ya. Nah dia bisa memahami. Akhirnya kalau ada kucing ya saya, Rendra Malik yang main sama kucing. Ica mungkin agak-agak menjauh dulu gitu. Jadi ya saling memahami lah. Anak-anak sih ngerti sekarang. Sebenarnya bukan hanya kucing ya, karena ini melihat rumah tangga udah berapa lama? Sekarang 11 tahun ya. Masuk 11 tahun ya. Insya Allah. Suami yang siaga untuk kucing-kucing. Iya, alhamdulillah lah. Kalau apa namanya rumah tangga itu kan juga proses belajar panjang ya. Proses ya semua orang berumah tangga pasti ada lika-liku lah ya. Ada naik turunnya, ada gelombang-gelombang gitu ya. Tapi kan bagaimana kita menjalani dengan sepenuh hati, dengan bersandarnya ke agama gitu ya. Semua di dalam Islam itu kan sudah ada arahan-arahannya rumah tangga yang baik seperti apa. Jadi tinggal kita pelajari, kita jalani dengan baik. Ya kalau urusan misalnya melindungi istri dari kucing ya saya rasa itu bukan hal yang sulit ya. Masih banyak yang lebih sulit sebenarnya. Karena kalau kucing lihat saya juga dia pasti kabur kucingnya kan. Saya tunjuk aja mungkin dia udah kabur. Jadi itu bukan hal yang sulit ya dalam rumah tangga. Tapi nggak tahu sih entah bagaimana apa namanya orang melihatnya. Tapi kalau saya sih sama Ica saya bawa kita menjalaninya serius, tapi dalam keseharian banyak bercanda sebenarnya. Jadi diisi hari-hari itu dengan banyak ketawa lah. Karena kalau buat saya terlalu serius. Kalau di rumah harus benar-benar kayak orang negosiasi gitu kan juga kan berat ya. Jadi rumah tangga tuh saya bilang jalaninya dengan serius, tapi prakteknya kita perlu banyak juga ketawanya bareng sama istri gitu. Itu akan jauh lebih enak sih. Sebenarnya mungkin kucingnya kecil, jadi itu loh memperhatikan hal-hal kecil itu penting gak sih? Betul, sangat penting loh, sangat penting. Karena begini, persepsi perempuan dengan persepsi laki-laki sudut pandangnya berbeda. Perempuan tuh perhatian-perhatian kecil, itu berarti besar buat mereka. Buat laki-laki mungkin nggak terlalu diperhatikan sama cowok ya, tapi buat perempuan itu penting sekali. Nah para suami kadang lupa hal itu, maka contoh lah misalnya ya, tanggal ulang tahun pernikahan, laki-laki sering lupa loh. Jujur ya, saya pun kadang harus catat dulu di handphone ya tanggal sekian pernikahan gitu ya. Udah mendekati itu,
saya harus ingat kan, karena kalau lupa kadang kan mungkin istri nggak menunjukkan kecewa, tapi kan kadang dia lupa ya gitu ya. Hal-hal kecil itu penting buat istri. Nah suami harus tahu ya. Ini masnya ngangguk-ngangguk mungkin juga punya pengalaman yang sama ya kan. Jadi persepsi laki-laki dan perempuan harus saling memahami lah gitu.